Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda, NIM 14224025. Prodi Sistem Informasi. Baik, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang salah satu konsep dasar yang sangat penting dalam dunia jaringan komputer, yaitu model TCP atau IP. Model ini merupakan fondasi utama dalam komunikasi data antar perangkat komputer, baik di jaringan lokal maupun jaringan luas seperti internet. Materi ini sangat penting dipahami karena hampir semua proses komunikasi digital yang kita gunakan sehari-hari, mulai dari mengakses situs web, mengirim email, hingga menggunakan aplikasi online, berjalan melalui protokol dan lapisan-lapisan dalam model TCP atau IP. Untuk itu, mari kita bahas lebih lanjut mengenai struktur dan fungsi dari setiap lapisan dalam model TCP atau IP. Nah, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa yang dimaksud TCP atau IP. Adalah sekumpulan protokol yang didesain untuk melakukan fungsi-fungsi komunikasi data pada WAN. TCP atau IP terdiri dari sekumpulan protokol yang masing-masing bertanggung jawab atas bagian-bagian tertentu dari komunikasi data. Dalam bahasa yang lebih formalnya, desain protokol TCP atau IP sifatnya modular. Berkat prinsip ini, tugas masing-masing protokol menjadi jelas dan sederhana. Protokol yang satu tidak perlu mengetahui cara kerja protokol yang lain, sepanjang ia masih bisa saling mengirim dan menerima data. Berkat penggunaan prinsip modular ini, TCP atau IP menjadi protokol komunikasi data yang fleksibel. Protokol TCP atau IP dapat diterapkan dengan mudah di setiap jenis komputer dan interface jaringan, karena sebagian besar isi kumpulan protokol ini tidak spesifik terhadap satu komputer atau peralatan jaringan tertentu. Agar TCP atau IP dapat berjalan di atas interface jaringan tertentu, hanya perlu dilakukan perubahan pada protokol yang berhubungan dengan interface jaringan saja. Yang pertama, application layer atau lapisan aplikasi. Fungsinya itu berinteraksi langsung dengan aplikasi pengguna akhir seperti web browser, email, dan FTP. Contoh protokol yaitu HTTP, FTP, SMTP, dan DNS. Perannya itu memberikan layanan jaringan kepada aplikasi agar pengguna bisa berkomunikasi melalui jaringan. Kedua, transport layer atau lapisan transportasi. Fungsinya itu mengatur komunikasi dari ujung ke ujung antar perangkat
atau end-to-end. Contoh protokol dari TCP itu Transmission Control Protocol, UDP atau User Datagram Protocol. Perannya itu menjamin data dikirim dan diterima secara benar bisa dengan jaminan kehandalan atau TCP atau tanpa UDP. Ketiga, network layer atau lapisan jaringan. Fungsinya itu untuk menentukan jalur dan pengalamatan IP untuk pengiriman data antar jaringan. Contoh protokolnya itu IP dan ICMP. Perannya untuk menentukan kemana data harus dikirim berdasarkan alamat IP tujuan. Keempat, link layer atau lapisan tautan data. Fungsinya itu mengatur pengiriman data antar perangkat dalam jaringan lokal, misalnya LAN. Contoh teknologinya yaitu internet dan Wi-Fi. Perannya itu mengatur format data atau frame, deteksi kesalahan dan pengalamatan fisik. Kelima yaitu physical layer atau lapisan fisik. Meskipun model TCP atau IP resmi hanya terdiri dari 4 lapisan, pada gambar juga dijelaskan bahwa ada lapisan kelima yang kadang disertakan, yaitu fungsinya mengatur aspek fisik dari komunikasi seperti kabel, sinyal listrik, antena, dan konektor. Perannya itu menyediakan sarana fisik untuk mengirimkan data dalam bentuk sinyal elektrik atau gelombang radio. Nah, inilah saya bisa sampaikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.